ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اسمعوا قوله تعالى في محكم تنزيله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada seluruh malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semua sujud kecuali iblis. Dia enggan dan sombong, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 34. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah jemaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita siang hari ini adalah antara menunaikan kewajiban dengan meninggalkan larangan. Setiap kali khatib berkhutbah di hari Jumat, pastilah sang khatib akan menyampaikan wasiat takwa. Baik disampaikan dalam bentuk berbahasa Arab ataupun kemudian diulangi lagi dengan bahasa Indonesia. Karena wasiat takwa adalah rukun dalam khutbah. Apa yang dimaksud dengan takwa? Sudah populer dan seharusnya setiap muslim, setiap muslimah mengerti apa yang dimaksud dengan takwa. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itulah ketakwaan. Rasa takut kepada Allah sehingga kemudian perintah-perintahnya dilaksanakan dan larangan-larangannya ditinggalkan. Ada sebuah permasalahan yang dibahas oleh para ulama.
manakah yang lebih besar dosanya di sisi Allah? Meninggalkan perintahnya ataukah mengerjakan larangannya? Mana yang lebih besar di sisi Allah dosanya? Orang yang meninggalkan perintah Allah atau orang yang mengerjakan larangan Allah? Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, ulama besar abad ke-8 Hijriah, murid dari Imam Ibn Taimiyah, ulama besar yang memiliki karya di berbagai bidang ilmu Islam. Dalam dua kitabnya yang terkenal, A'lamul Muwaqqi'in, dan dalam kitabnya Al-Fawahid, membahas ini secara lumayan terinci. Beliau mengatakan kesimpulan, tarku amrillah a'zamu indallahi min fi'lin nawahi. Meninggalkan perintah Allah lebih besar dosanya dibandingkan dari mengerjakan larangannya. Dua-duanya berdosa. Akan tetapi tidak mengerjakan perintah Allah jauh lebih besar dosanya daripada mengerjakan maksiat. Kedua-duanya berdosa. Kenapa ulama sampai kepada kesimpulan tersebut? Banyak sekali dalil dan argumennya. Dalil pertama, dari surah Al-Baqarah yang kita bacakan. Surat di pembukaan Al-Baqarah, Allah bercerita tentang iblis dan Nabi Adam dan para malaikat. Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala ada 3 makhluk. Ada malaikat yang lebih dahulu, ada iblis dan jin, lalu kemudian ada Nabi Adam. Malaikat imannya stabil, tak pernah turun, tak pernah naik, stabil sampai nanti hari kiamat. Sedangkan manusia imannya turun naik. Beruntunglah yang imannya naik lebih banyak daripada turunnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat dan juga kepada iblis yang berada di tempat itu, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Perintah Allah. Perintah Allah. Fasajadu, maka seluruh malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis tidak melaksanakan perintah Allah. Maka kemudian iblis dihukum oleh Allah, terlaknat sampai hari kiamat, terusir dari surga dan kekal dalam neraka dan tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa iblis? Tidak mengerjakan perintah Allah. Nabi Adam dilarang oleh Allah, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Engkau Adam dan Hawa jangan dekati pohon ini. Mendekati saja tidak boleh, apalagi memakan buahnya. Dilarang mendekati pohon khuld, syajaratul khuld. Dilarang mendekatinya, apalagi memakan buahnya. Tapi apa daya, Nabi Adam tergoda oleh iblis. Larangan Allah dilanggarnya. Fa'akala minha, dia makan buahnya. Melanggar larangan Allah, berdosa, tapi kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang menjadi doa dalam surah Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu diterima tobat Nabi Adam dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis meninggalkan perintah, tidak diampuni sampai hari kiamat. Nabi Adam mengerjakan larangan, berdosa,
tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan pertama kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa meninggalkan perintah Allah lebih besar dosanya dibandingkan mengerjakan larangannya. Alasan yang kedua, manusia bila berbuat maksiat atau mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mayoritasnya adalah gara-gara syahwat. Karena penyakit syahwat, maka jatuh kepada maksiat, maka manusia melakukan dosa. Dinamakan maradus syahwat, penyakit syahwat. Tapi manusia kalau tidak mengerjakan perintah Allah, maka itu adalah kesombongan. Itu adalah keangkuhan. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam gara-gara sombong. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Ana khairun minhu, kata iblis, aku lebih baik dari dia. Itu kesombongan. Maka dosa sombong atau perilaku sombonglah yang menyebabkan orang tidak mengerjakan perintah Allah. Itu lebih besar di sisi Allah dosanya dibandingkan mengerjakan larangan Allah. Nabi Adam jatuh kepada memakan buah khuldi karena syahwat, bukan karena sombong. Orang berzina, mencuri, itu adalah karena sombong. Tapi kalau tidak salat, maaf, itu karena syahwat. Tapi kalau tidak salat, itu adalah karena sombong. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alasan yang ketiga, bahwa meninggalkan perintah Allah lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan dengan mengerjakan larangannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, fi'lul amri maqsud. Mengerjakan perintah Allah memang disengaja, itu yang dimaksudkan oleh syariat. Allah turunkan syariat kepada kita. Allah turunkan nabi-nabi yang kemudian diberi kitab suci, dan nabi terakhir Nabi Muhammad SAW membawa wahyu. Tujuannya kemudian memerintahkan manusia mengerjakan berbagai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah menyembahku. Aku tidak mengharapkan dari mereka rezeki. Aku juga tidak meminta mereka memberiku makan. Dialah Allah Sang Maha Pemberi rezeki dan yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jadi kaum muslimin, bila ada orang tak ada berbuat maksiat, tidak ada berbuat dosa, tapi dia tidak mengerjakan satu pun perintah Allah, tidak jadi masuk surga. Dia kosong pahala. Belum berbuat apa-apa. Karena meninggalkan larangan, pada hakikatnya belum berbuat apa-apa. Baru kita berbuat, baru kita kemudian dapat pahala ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka awamirillah maksudun lizatiha. Perintah-perintah Allah tujuan utama dari syariat. Sedangkan larangan-larangan Allah penyempurna dari tujuan-tujuan syariat. Oleh karena itu, kita di samping takut berbuat dosa, di samping kita menahan diri kita untuk mengerjakan larangan-larangan Allah, kita juga harus lebih takut meninggalkan perintah-perintah Allah. Betapa banyak di sekitar kita kaum muslimin, anak-anak muda, remaja, para pekerja, anak-anak sekolah, kadang mereka hanya solat karena sekolah saja. Subuh tidak solat, zuhur solat karena di sekolah ada solat. Setelah itu asar, maghrib, isya kembali lagi tidak solat. Banyak di sekitar kita. Begitu ringannya meninggalkan perintah solat. Padahal dosanya jauh lebih besar daripada melaksanakan larangan Allah. Wajar kemudian baginda Nabi SAW di akhir hayatnya menjelang beliau sakaratul maut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-salah 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 wa ma malakat aimanukum. Salat, salat, salat dan budak-budak kalian. Salatlah menjadi perintah terakhir Nabi SAW menjelang meninggalkan dunia ini. Karena itu, mari kaum muslimin, jaga keluarga kita, diri kita, lingkar satu kita, anak kemenakan menantu kita. Urusan salat wajib, tidak boleh tawar-menawar. Bila dia tertidur, membangunkannya seperti membangunkan rumah kebakaran. Maksudnya, bila belum bangun, tidak berhenti membangunkannya. Bila rumah Anda kebakaran, lalu ada anak di dalamnya, apa yang kita lakukan? Pasti kita angkat semuanya. Pasti dibawa keluar semuanya anak yang masih di dalam. Mau tidur, mau seperti apa. Begitu lebih kurang urusan salat. Karena salat adalah perintah Allah. Belum bangun, diangkat agar segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المسلمين في فلسطين وانصر المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة ورفاه. اللهم انصرهم وكن معهم يا رب العالمين. اللهم حرر الأقصى الأسير. اللهم حرر الأقصى الأسير. اللهم أهلك اليهود والنصارى ومن عاونهم يا عزيز يا عزيز يا عزيز ذو انتقام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا